Sebenarnya kalau saya sih nggak terlalu banyak bisa berkomentar. Pertama, jadi harus gini, kita ingat dulu, saya nggak ada di lapangan. Itu satu ya. Terus, kalau saya tuh punya pemikiran adalah, apapun yang dilakukan oleh tim medis, itu pasti punya reasoning, punya alasan kenapa dia melakukan seperti itu. Benar dan salahnya bisa dilihat di literatur, tetapi mungkin kalau persepsi saya lebih ke arah bagaimana saya melihat sebuah gambaran besarnya gitu ya. Kita melihat seorang atlet terdapat trauma, ya, trauma tumpul di dada, tergeletak, terjadi penurunan kesadaran. Kalau kita melihat situasional seperti itu, yang pertama harus kita lihat kan udah bagus ya, maksudnya ada respon, terus pemain lain manggil gitu kan, meningkatkan awareness akan tim medis masuk gitu kan. Nah disitulah sebenarnya menjadi sebuah pertimbangan gitu. Kalau kita ketemu pasien yang, kalau tim medis saya masuk ke lapangan gitu, terus temunya emang nggak sadar, yang pertama kita bicarain kan adalah nadi, circulation. Jadi pasien udah nggak sadar nih ya. Circulation, airway, dan breathing. Circulation dulu kita cari, nadinya. Kalau misalkan nadi yang seperti kita biasakan, nadi nggak ada nadi ya, kita lakukan compression gitu. Tapi kalau pasiennya sadar dan kita tahu itu ada sebuah benturan, bukan pasien jatuh kolaps tanpa benturan ya. Kalau tanpa benturan kita udah curiga ke jantung nih. Tapi kalau direct benturan juga bisa menyebabkan suatu gangguan irama juga bisa nih, direct blow. Tapi pada dasarnya ketika pasien itu sadar, yang harus kita pikirkan ABC, airway, breathing, and circulation. Jadi jatuhnya adalah yang kita harus kerjain tuh, kita ajak ngomong gitu. Karena kalau dia bisa ngomong, ataupun kita menenangkan, kita berkomunikasi gitu, tanya aja, kamu benturannya di mana? Atau, ayo, apa yang kamu rasain gitu. Jadi itu akan kalau dia jawab kan berarti airway-nya bagus, ya kan? Berarti dia bisa nafas gitu. Nah kalau dia nggak bisa nafas, instruksi stabilin nafas dulu gitu. Tanpa manipulasi loh bro. Jadi kita tidak melakukan suatu manipulasi yang berlebihan pada saat seperti itu gitu. Nah habis itu, ketika sudah mulai stabil, baru kita cek. Ketika dia datang tidak sadar, dia sadar terus habis itu dia tidak sadar, kita bangunkan. Berusaha kita bangunkan, tapi tanpa melakukan suatu manipulasi yang berlebihan. Kenapa? Direct blow, kita kan nggak tahu organ apa yang kena, kita nggak tahu berapa kerusakannya, kita mesti lihat lebam apa enggak. Kalau saya biasanya palpasi untuk pada spine dan segala macamnya, kita pikirin ada fraktur apa enggak. Banyak pertimbangan, jadi kita tanpa melakukan suatu manipulasi. So, saya melihat video yang terjadi dan sebenarnya harus kita pertanyakan adalah teman-teman yang ada di Persiraja. Alasan dia melakukan itu tuh apa? Indikasi medisnya apa? Gitu. Kita lihat pertolongan pertama. Kalau boleh singkat cerita tentang pertolongan pertama, kalau pada cedera, ya pada dasarnya itu kita punya satu jembatan keledai, kita sebutnya TOTAPS. TOTAPS gitu. Jadi kalau misalkan saya nih masuk ke dalam lapangan, pertama T, talk. Tanyain aja atletnya kenapa. Benturan kah? Keseleo kah? Ketarik kah? Pulled? Kita tanya aja gitu. Keram kah gitu. Nah kita talk. And then kita observe. Observe tuh artinya kita lihat tuh. Bentukannya seperti apa? Ada perubahan nggak? Ada tiba-tiba bengkak luar biasa nggak? Ada merah, ada darah, ada luka, ada apa? Nah kita lihat tuh, observe. Terus touch. Sentuh area bagiannya. Tapi sentuh itu tidak melakukan sebuah manipulasi nih. Kita juga just sentuh aja. Kan kita lihat kalau misalnya ada deformitas, kita sentuh nih, ini palpasi nih. Ini ada patah apa kagak gitu. Terus pembengkakannya tuh swellingnya terlalu besar apa tidak gitu. And then berikutnya active movement. TOTAPS kan? Active movement. A-nya itu biarkan dia bergerak dulu, coba gerakin. Ankle-nya coba gerakin. Coba nafasnya tarik nafas lebih dalam kalau benturan di dada. Terus habis itu baru kita lakukan suatu pasif. Itulah di saat kita melakukan suatu manipulasi. Nah yang terakhir, ketika itu semua clear, ada yang terakhir, specific examination atau specific skill. Artinya kalau memang dia lutut, biar dia berdiri, dia bisa nggak satu kaki, atau dia di sideline, dia bisa nggak jalannya. Jadi kalau dari dalam tuh kita lihat bagaimana cara dia jalan, cederanya seperti apa. Kalau misalkan dia benturan kepala, disitulah kita bertanya, nama lu siapa? Gangguannya ada gangguan ingatan nggak? Terus ada gangguan yang namanya, lu pertandingan mana? Lu lagi di mana? Gitu. Kalau itu semuanya clear, kita bisa clear.
Jadi simple aja, TOTAPS. Nah, ini kita harus bahas lebih dalam, tapi pada dasarnya kita dokter tim itu rata-rata masuk dengan prinsip seperti itu. But call for help atau membangun awareness itu adalah pintu gerbang dari semua layanan kesehatan yang bagus. Alright, kita nggak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Kemarin saya sangat mengapresiasi rekan kerja saya, rekan sejawat saya, Dr. Raffi dari Persib untuk membantu. Itu luar biasa loh. Saya rasa semua tim atau semua dokter tim akan selalu berusaha seperti itu gitu. Dan kejadian beberapa kali kan teman-teman membantu tim yang lain memang ketika lagi ada isu. Ada yang saya mau highlight pada dasarnya begini. Saya mau colek liga pada dasarnya. Kita semua paham regulasi yang harus di-bench itu adalah pelatih kepala, manajer, dan dokter tim. Setiap klub untuk mendaftarkan pemainnya di DSP dan segala macamnya itu kan memang terkait regulasi dokter tim itu harus ada. Coba deh, sepakati itu gitu. Jangan ada manipulasi, jangan ada lobby-melobi di belakang layar. Cari memang klub itu mempunyai tanggung jawab membawa dokter itu ke dalam sebuah tim itu. Ini harus kita colek PT LIB lagi supaya mendisiplinkan ini gitu. Jangan ada lagi orang-orang yang memanipulasi ini karena risikonya besar gitu. Kita nggak pernah ingin ada kejadian yang lalu-lalu sehingga melegenda gitu. Indonesia nih sukanya begitu. Ada yang meninggal, terkenal, baru kita belajar. Coba berhentiin deh. Bagaimana caranya supaya PT Liga akan melakukan ini. Dan saya juga mau colek klub-klub yang sampai saat ini mungkin ada yang nggak bawa dokter gitu. Coba deh kesadarannya. Hati nuraninya mana sih untuk atletnya? Jadi dari API, saya sebagai ketua divisi medis, kalau kita memang peduli dengan atlet kita, kesehatan tuh nomor 1 bro. Keselamatan tuh nomor 1. Tolong kita sepakat itu aja dulu.